Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini Ibu akan membahas mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Karena di materi sebelumnya kita pernah membahas tentang interaksi sosial secara mendasar, yaitu mengenai pengertiannya. Nah, di faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ini ada 6 faktor nih anak-anak. Yang pertama yaitu sugesti, yang kedua imitasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima empati, dan yang keenam motivasi. Oke anak-anak, diharapkan di pertemuan kedua kali ini kalian bisa membedakan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kalian harus membedakan satu persatu dari faktor yang ada, agar nantinya ketika kalian dimintai untuk memberikan contoh dari salah satu faktor yang ada, kalian mampu memberikan contoh yang tepat. Baik, yang pertama akan dijelaskan yaitu sugesti. Sugesti itu berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Nah, jadi si sugesti ini bagaimana kalian bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang lain, bagaimana sikap orang lain terhadap kalian, atau bahkan sebaliknya. Seperti contoh yang ada di gambar, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, maka secara tidak langsung si anak itu akan menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Lalu di gambar yang kedua, yaitu ketika seorang atasan atau bos gitu di perusahaan memberikan nasihat kepada pegawainya, maka si pegawainya itu harus menuruti apa yang dikatakan oleh bosnya. Imitasi yaitu tindakan meniru orang lain, memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial. Karena apa? Jadi imitasi ini dapat mendorong seorang anak untuk melakukan nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya yaitu ketika misal saya seorang ibu misalnya, otomatis saya mempunyai anak kan, lalu saya melakukan sesuatu hal seperti saya membereskan tempat tidur bekas anak saya tidur, atau saya membereskan mainan anak saya. Nah, ketika saya membereskan, otomatis si anak akan melihat itu dan tanpa disadari anak akan meniru. Apalagi di usia anak yang 0-5 tahun yang sering disebut dengan usia keemasan seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada identifikasi. Sebenarnya anak-anak, antara si imitasi dan identifikasi ini mirip sekali, cuma yang membedakan kalau identifikasi itu kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, menjadi sama di sini, identifikasi itu sifatnya lebih menyeluruh, bisa menyangkut sikap mereka, atau bisa menyangkut keseluruhan dari seseorang yang dia idolakan, seperti dia melihat ibunya, oh ibunya berkepribadian seperti ini, dia ingin menjadi ibunya seutuhnya tanpa ada sesuatu pun yang kurang, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya, nah ini akan dijelaskan apa perbedaan mendasar antara imitasi dan identifikasi. Jika imitasi ini peniruannya hanya sekedar permukaan seperti tingkah laku, gaya bicara, dan hal-hal yang sangat mendasar. Sedangkan identifikasi ini dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang telah disebutkan tadi, identifikasi ini bisa terjadi secara menyeluruh atau keseluruhan yang ada di orang lain atau seseorang yang diidolakan oleh orang ini gitu. Si orang ini itu akan meniru semuanya tanpa terkecuali seperti itu. Nah, si identifikasi ini akan lebih secara mendalam dalam peniruannya seperti itu. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada simpati. Nah, simpati kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Contohnya nih ada gambar wanita yang memakai kerudung kan. Terus di situ ada pamflet bersama kita lawan corona yang kayak gitu-gitu. Nah, si wanita ini merasa ih kasihan ya, seperti itu. Kasihan sekali mereka yang terkena positif corona atau kayak gimana, tapi si wanita ini hanya merasa kasihan tanpa dia melakukan tindakan apapun.
yang timbul dari dirinya hanyalah perasaan iba, perasaan seperti saya ikut merasakan kok apa yang mereka rasakan. Nah, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada empati nih, anak-anak. Nah, empati ini wujud dari rasa simpati dibuktikan dengan perbuatan atau tindakan nyata. Saya ambil contoh yang baru-baru ini ya. Kalian kan pasti tidak asing gitu untuk mendengar nama Bunga Citra Lestari yang baru saja ditinggal oleh suaminya. Nah, pada saat itu kan selang beberapa minggu suaminya meninggal, dia hadir dalam Indonesian Idol. Kebetulan Judika menyanyikan lagu yang sedih gitu, yang memposisikan bahwa di situ tuh BCL gitu. Pada akhirnya kan BCL memberikan respon yang sedih gitu, menangis, dan di sini yang memberikan empati secara nyata dibuktikan oleh tindakan itu oleh Ari Lasso. Nah, bisa kalian lihat Ari Lasso langsung merangkul si BCL ini dan seakan-akan dia tidak hanya merasakan tapi dia memberikan tindakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada motivasi. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin kata motivasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Seperti kalau misalnya kalian ingin rajin belajar, otomatis kalian memerlukan motivasi yang sangat kuat. Motivasi itu bisa timbul dari dalam diri kalian sendiri atau dari orang lain. Nah, di sini Ibu ambil contoh ada 2 motivator Indonesia. Yang pertama adalah Mary Riana. Seperti yang kita ketahui bahwa kisah Mary Riana ini sebagaimana dia telah mengalami penipuan, terus berapa kali dia jatuh, berapa kali dia bangkit, tapi dia tetap mempunyai motivasi dan dia yakin bahwa suatu saat dia akan sukses. Ini motivasi timbul dari dalam dirinya sendiri gitu. Dari dalam dirinya sendiri tentang bagaimana dia ketika jatuh harus bangkit tanpa ada apapun yang menghalangi dia seperti itu. Dan apapun yang menghalangi dia, pasti dia akan berusaha untuk terus bangkit. Nah, yang kedua ada Mario Teguh. Mario Teguh sendiri yaitu kalian tahu mungkin ya, yang suka mengeluarkan quotes-quotes kayak gitu, kayak misalnya motivasi tentang kehidupan, semangat belajar, nah yang kayak gitu-gitu. Nah, 2 contoh yang tadi merupakan motivator Indonesia. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WhatsApp saja ya. Nah, ini untuk evaluasi pembelajarannya, soalnya seperti ini. Jadi kalian harus mengisinya di teka-teki silang. Ini teka-teki silangnya dijawab dengan teliti dan benar ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang proses hubungan sosial, ada proses asosiatif dan disosiatif. Kalian boleh mempelajari materi itu di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.